Berita Sumsel 24 jam hari ini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Diamond Supermarket menyiapkan lebih banyak stok untuk konsumen. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya permintaan. Manajemen supermarket Diamond mulai menyiapkan lebih banyak stok bahan baku untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022. Stok bahan baku yang disiapkan 3 kali lipat dari hari biasanya, yakni berupa ikan, udang, ayam, dan daging hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Manajer Ondati Diamond Supermarket, Sukirno, mengatakan pada perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya pengunjung ramai sejak tanggal 30 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Sementara tanggal 25 Desember 2021 justru tidak terlalu ramai. Beberapa kebutuhan yang banyak dicari jelang malam pergantian tahun baru yakni ikan dan ayam. Ikan yang digemari konsumen biasanya ikan ukuran besar, misalnya gurame, ikan bawal, tenggiri, udang, juga aneka jenis kerang, cumi, dan siput lainnya. Pihaknya juga memastikan kondisi barang yang dijual masih segar. Yang dicari konsumen kebanyakan ya ikan-ikanan, gitu, ya kebutuhan terutama ikan lah ya, ikan gitu kan, ayam gitu. Siapkan tahun baru sudah ready sih, berjalan ya, sambil berjalan kita sudah ada order, jadi order terus, jadi istilahnya kita sambil jalan sehari-harinya kita ada stok. Penambahan stok kita Pak untuk tahun baru? Penambahan cukup. Kita selalu pasti ada karena tahun baru juga ya. Yang biasanya misalnya 10 kilo atau 15 kilo kita bikin jadi bisa 30 kilo, bisa 40 kilo, bisa 20, bisa 50 kilo. Oke. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, program pemutihan pajak di wilayah OPTB Samsat Oku 1 diketahui over target. Hingga 14 Desember kemarin seluruh bidang pajak di atas 100%. Program pemutihan denda bunga PKB dan BBNKB serta biaya progresif 2021 di wilayah unit pelayanan terpadu bersama Samsat Oku 1 diketahui over target. Kepala UPTB Samsat Oku 1 Humaniora Basili Basmark melalui kasih penetapan, pembukuan, dan pelaporan Awang Herianto mengatakan hingga 14 Desember 2021 untuk bidang pajak PKB sudah 100,99% dari target, sedangkan BBNKB sudah 100,7%. Sementara untuk pencapaian biaya progresif 2021 tercatat sebanyak 179 unit kendaraan roda 4 pribadi yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dia menjelaskan program pemutihan denda ini sudah dilakukan sejak 1 Oktober hingga 31 Desember nanti. Antusias wajib pajak dalam membayar kewajibannya ini dikarenakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi hingga ke desa. Kita ada program pemutihan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan R2 dan R4, juga biaya progresif yang dimulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Alhamdulillah dari target kita PKB 27 miliar sudah mencapai 100,99% hingga tanggal 14 Desember tadi. Dan juga biaya BBN-nya dari 24,5 miliar sudah berhasil tercapai 100,74%. Alhamdulillah untuk pemutihan PKB dan BBNKB. Reporter dan juru kamera Yanson, palpres.com. Jabatan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Prabu Muli yang kini dipegang Muhammad Arsyad yang sebelumnya menjabat Kasih Intel Kejari Tanjung Jabung Barat. Sementara pejabat lama Wan Susilo Hadi mendapatkan promosi ke Kejari Pangkal Pinang sebagai Kasubag Bin. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Topik Gunawan SH.MH mengatakan, mutasi jabatan adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran dan promosi jabatan. Ia berpesan kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja baru. Sementara Wan Susilo mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya selama kurun waktu 2 tahun menjabat Kasih Pitsus. Sedangkan Kasih Pitsus Kejari Prabu Muli, Muhammad Arsyad SH menuturkan,
Dirinya akan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru sebagaimana yang dikatakan Kajari. Maksudnya ya saya baru dilantik menjadi Kasubdit di Prabu Muli dan mengajukan Pak Wan Kusumadi ya, sebelumnya sudah menjabat di sini hampir 2 tahun dan dengan kinerja yang sangat bagus saya rasa, dan mudah-mudahan untuk mencapai prestasi yang dimiliki Pak Wan Kusumadi saya bekerja keras dan moga-moga bisa melebihi apa yang sudah diraih oleh Pak Kasubdit Sosial. Reporter dan juru kamera Adrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Gegara tak tahan terus-menerus ditagih utang menyebabkan Sandi, warga Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, tega menghabisi nyawa adik angkatnya sendiri, Muksinin, warga Ulok Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja. Motif ini terungkap setelah penyidik Polres Ogan Ilir mendalami kasus pembunuhan pelajar tersebut. 2 minggu sebelum hari berdarah tersebut, Sandi, warga Rantau Panjang, Ogan Ilir, sudah merencanakan hendak merampas motor dan HP milik adik angkatnya Muhsinin. Harta pelajar tersebut dinilai pelaku sebagai solusi tepat baginya untuk menghentikan kejaran utang-utang yang selama ini menderanya. Memang saat itu pelaku Sandi terlilit utang lebih dari 20 juta, baik pada kawan-kawannya maupun utang di warung seperti minum, rokok, pulsa, dan banyak lagi. Tidak itu saja, pelaku juga kerap main judi online dan sering berutang sabu-sabu. Sandi yang dihadirkan pihak Polres Ogan Ilir dalam jumpa pers Kamis kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat mengaku awalnya hanya ingin merampas motor dan HP korban. Tapi karena takut korban melapor ke polisi, akhirnya saat minta diantarkan ke suatu tempat naik motor, pelaku menghujami tubuh korban dengan tusukan pisau hingga pelajar itu tewas di lokasi kejadian beberapa waktu lalu. Usai menghabisi nyawa adik angkatnya, korban kabur ke daerah kelahirannya di Tanah Abang, Kabupaten Pali dan bersembunyi sambil menjual sepeda motor, tapi motor belum terjual. Tersangka sudah keburu ditangkap polisi. Sementara Kapolres OI AKBP Yusantio Sandi melalui Kasat Reskrim AKP Siska Agustina didampingi Kapolsek Tanjung Raja Ibtu Joko Edi Santoso dan Kanit Reskrim Ibda Hadi Wijaya mengatakan pembunuhan yang dilakukan tersangka murni dilakukan dengan motif ingin menguasai harta milik korban karena dia terlilit utang. Ditambahkannya tersangka selanjutnya dijerat pasal 339 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terpisah, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjung Raja Sutarno Mulyono membenarkan jika korban yang meninggal adalah siswanya yang duduk di kelas 11 IPS. Menurut Sutarno, korban Muhsinin anak baik, yatim, dengan wajah yang ganteng. Dari informasi yang dia dapat, saat kejadian korban pulang sekolah belum sempat makan siang karena disuruh ibunya mengantar pelaku ke Rantau Panjang. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Saya Sri Devi, sampai jumpa.